Perkenalkan, nama saya Magdalena Christina Pipi, NIM 1930 1020 40 10. Saya akan mempresentasikan materi keempat dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Perbedaan Karya Ilmiah Populer, dan Karya Non-Ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan sesuatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, jadi karya ilmiah ini adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh penulis untuk mengetahui beberapa hal yang memang harus diteliti. Contohnya, dia membuat karya tulis tentang pengamatan tentang tumbuhan. Nah, di situ dia harus melakukan suatu observasi agar karya ilmiah tersebut memiliki atau mempunyai kualitas yang baik. Nah, dari karya ilmiah ini adalah suatu hal yang dilakukan secara observasi. Dia langsung turun ke lapangan untuk mengamati atau memperhatikan apa yang dia teliti agar membentuk sebuah karya tulis. Nah, karya ilmiah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, tidak pleonastis, menggunakan ragam bahasa formal sikap ilmiahnya. Nah, jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah ini juga memiliki berbagai jenis. Nah, yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Bisa saya sedikit jelaskan karya ilmiah pendidikan itu seperti apa? Karya ilmiah pendidikan digunakan tugas untuk meresum pelajaran sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan karya ilmiah pendidikan. Nah, suatu karya ilmiah ini sebuah pengamatan yang dilakukan seorang pendidik agar ia memiliki suatu hal yang menarik. Bagaimana cara dia menyelesaikan atau membuat tugas untuk melakukan pengamatan. Dari hasil penelitian atau dari hasil karya ilmiah tersebut, maka bisa menjadi nilai untuk mahasiswa. Nah, di sini juga karya ilmiah pendidikan itu memiliki ada beberapa macam juga. Di sini adalah paper atau karya tulis. Yang ke B, praskripsi. Nah, praskripsi ini adalah karya tulis ilmiah pendidik yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Sering kita ketahui bahwa untuk mendapatkan gelar sarjana itu tidak mudah. Kita harus melakukan berbagai pengamatan, penelitian agar kita menyelesaikan studi kita, agar kita mendapatkan gelar. Nah, ini skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang menggunakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Jadi, yang tadi praskripsi, yang sekarang adalah skripsi. Bagaimana skripsi suatu karya ilmiah itu dalam suatu karya tulisnya itu dia harus menanyakan pendapat orang lain. Dia harus menanyakan apakah benar, contohnya dia melakukan penelitian di sebuah perdesaan, apakah ini benar yang terjadi atau tidak. Nah, jadi yang keempat itu adalah tesis. Nah, tesis juga sering kita dengar. Ketika kita setelah melakukan jenjang S1 kita selesai, kita melanjutkan ke S2. Ini adalah tesis. Saya juga tidak belum ke jenjang tesis. Nah, tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Jadi ini tesis ini berarti adalah
suatu hal yang lebih mendalam. Berarti dia harus mengamati sesuatu hal yang memang yang sangat akurat. Dia harus mengetahui pokok akar dari penelitian dia tersebut. Nah, Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah menggunakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat. Jadi ini sepertinya itu dia harus menggunakan data akurat. Jadi harus jelas. Dia harus memiliki kejelasan. Yang kedua, karya ilmiah peneliti. Saya ambil contoh. 1. Naskah seminar, naskah bersambung, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Yang B, karya ilmiah populer. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari karya ilmiah populer, yakni karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang berbentuk isi dan bahasannya menggunakan kaidah-kaidah kalimat. Jadi dia ini semacam dari isinya itu, karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa kaidah serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Jadi dia ini bagaimana caranya karya ilmiah populer ini agar karyanya itu bisa dipahami oleh masyarakat awam. Nah, ciri-ciri karya ilmiah populer ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu adalah struktur. Struktur pasti kita tahu kan, adalah nggak mungkin kita tidak tahu struktur itu apa. Struktur di sini adalah sajian karya ilmiah ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, bagian awal merupakan pengantar dan bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok. Nah, yang kedua ini komponen dan substansi. Yang ketiga, sikap penulis, pengguna bahasa. Nah, bentuk karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini memiliki bentuk. Jadi di sini bentuk karya ilmiah populer antara lain itu seperti artikel, esai. Jadi di sini banyak contohnya karya ilmiah populer. Jadi contohnya seperti artikel itu adalah karya ilmiah populer. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Jadi ini karya ilmiah non-populer ini adalah suatu karya di mana dia menceritakan kehidupan pribadinya, fakta sesungguhnya di kehidupannya. Karya non-ilmiah memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama, emotif, persuasi, deskriptif, kritik tanpa dukungan bukti. Macam-macam dari karya ilmiah ini. Yang pertama dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Nah, saya tarik kesimpulan dari ketiga karya ilmiah ini. Yang pertama karya ilmiah, yang kedua karya ilmiah populer, yang ketiga karya ilmiah non populer. Nah, jadi menurut saya karya ilmiah adalah suatu di mana kita harus melakukan suatu penelitian yang memang benar-benar harus dilaksanakan. Harus memang kita observasi ke lapangan. Nah, jadi perbedaan karya ilmiah populer dan karya ilmiah non-ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian. Memang yang dibahas memang hasil penelitian yang sesungguhnya. Sedangkan yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis, artinya dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu
dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol. Jadi ini karya ilmiah ini memiliki perbedaan. Dalam pembahasan tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, dengan kata lain ia ditulis dengan menggunakan kode etik. Nah, jadi di sini dari karya ilmiah dia itu memang memiliki perbedaan. Seperti yang saya terangkan tadi, masing-masing. Di situ kita akan melihat banyaknya perbedaan karya ilmiah menggunakan bagaimana cara kita melakukan peneliti. Memang benar-benar kita harus meneliti, harus melakukan observasi. Nah, karya non populer itu adalah bagaimana cara kita menelitinya. Memang harus kita harus menggunakan bahasa awam agar masyarakat tersebut bisa memahami. Nah, jadi ini adalah presentasi dari saya mengenai tentang perbedaan karya ilmiah populer, dan karya ilmiah non normal. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit dari perbedaan karya ilmiah populer, dan karya ilmiah non ilmiah. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin presentasi saya kurang jelas, karena ini mungkin pemahaman dari saya mengenai perbedaan dari karya ilmiah. Mohon maaf. Saya Magdalena Christina Pipi mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya.